Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suharni, CGB Angkatan 10 dari SMP Bina Putra. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Bu Fitri Nursilawati yang mengampu bahasa Indonesia di SMP Bina Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam Ibu Hani. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke. Tujuan pertemuan kita kali ini adalah akan melakukan proses pra-observasi sebelum kita nanti melakukan observasi di dalam kelas Ibu. Kemudian nanti setelahnya kita juga ada pasca observasi. Nah, di sini saya akan menyampaikan tujuan percakapan kali ini. Untuk pra-observasi ini ditujukan supaya Ibu nanti lebih siap dan lebih percaya diri dalam proses observasi dalam pembelajaran nanti di kelas. Nah, nanti ada beberapa yang akan saya tanyakan ke Ibu ya. Yang pertama adalah untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti apa? Baik, Ibu, kebetulan saya nanti akan mengajarnya itu di kelas 7F Bahasa Indonesia. Materinya tentang teks deskripsi. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menganalisis struktur teks deskripsi baik secara lisan maupun secara tulis. Berarti ada dua nanti ya tujuannya untuk bisa menganalisis dan juga untuk menuliskan. Iya, menganalisis dan menuliskan. Oke. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai nanti? Untuk area pengembangannya sendiri Bu, nanti ada dua aspek ya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu berkaitan dengan materi yang akan dipelajari, teks deskripsi. Sedangkan keterampilannya itu lebih kepada bagaimana siswa itu bisa menulis teks deskripsi berdasarkan struktur teks deskripsi itu sendiri. Nanti ada dua aspek yang akan dikembangkan ya Bu ya. Jadi ada untuk pengetahuan dan ada keterampilan menulis itu sendiri. Kemudian nanti untuk strategi yang akan dipersiapkan atau rancangan atau model atau metode yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran nanti rencananya apa Ibu? Ibu, untuk strategi pembelajarannya sendiri akan menggunakan pendekatan berdiferensi konten Bu. Oh ya. Kenapa menggunakan diferensiasi konten? Karena yaitu tadi melihat gaya belajar siswa yang berbeda-beda, ada yang video, ada yang kinesik, gerak, kemudian ada yang auditory. Kemudian nantinya akan terintegrasi dengan KSE seperti itu Bu. Oke, kemudian untuk media pembelajaran yang akan digunakan nanti? Untuk media pembelajarannya itu nanti akan saya siapkan materi, kemudian menggunakan LCD proyektor, kemudian menggunakan speaker seperti itu Bu. Speaker ya. Ya. Oke, nanti mudah-mudahan bisa disiapkan dengan baik ya Bu ya. Oke, kemudian untuk jadwal untuk pembelajaran di kelas nanti saya bisa masuk di hari apa, di kelas apa? Untuk jadwalnya sendiri saya ada di hari Rabu Bu. Itu kelas 7F. Jam ya. ke? Jam setelah istirahat ke-5 dan ke-6 ya Bu ya. Oke Ibu, nanti saya akan datang di kelas Ibu untuk melakukan observasi. Di sini nanti bersama-sama nanti kita akan mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran yang harapannya nantinya kita akan merefleksikan di pasca observasi. Jadi di situ nanti kita akan mencoba mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan mungkin yang perlu ditingkatkan lagi ya. Itu terima kasih. Kemudian sebelum kita akhiri, perasaan Ibu setelah menyampaikan atau perbincangan kita hari ini apa yang Ibu rasakan? Iya, ya tentunya saya pribadi merasa senang ya Bu. Kemudian mungkin untuk mempersiapkan metode pembelajaran apa yang akan saya gunakan, media pembelajaran seperti apa. Jadi lebih mempersiapkan diri untuk pembelajaran ke depan. Ya, terima kasih ya Bu Fitri. Nanti kita bisa bertemu atau kita observasi dan nanti kita pasca observasi mudah-mudahan bisa didampingin oleh PP. Iya Bu. Itu. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Fitri. Selamat beraktivitas kembali. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi perbincangan saya dengan Bu Fitri untuk kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, awali dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Masih semangat belajar? Masih. Hari ini kita mau
Bahasa Indonesia materi teks deskripsi. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia materi teks deskripsi. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah menganalisis struktur teks deskripsi baik secara lisan maupun tertulis. Sebelumnya ada yang ingat nggak teks deskripsi itu berkaitan dengan apa? Teks deskripsi tentang penggambaran sesuatu objek. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu tayangkan dulu ya video sebentar ya. Coba perhatikan jalan Tiffany mengidentifikasikan sebuah objek ya. Halo, nama saya Tiffany. Saya suka sekali di rumah. Sakit dan dipandang. Bentuk jenisnya yang warna-warni membuat simpati. Di Indonesia punya sekali loh yang indah. Ada bunga anggrek, bunga mawar, bunga melati, ada juga bunga matahari. Hampir semua bunga saya suka. Sekarang kalian sudah paham bagaimana mendeskripsikan secara umum kan? Kalau begitu sekarang coba kalian ikuti deskripsi secara khusus berikut ini. Perhatikan bedanya ya. Tapi yang paling saya suka adalah bunga matahari. Ini dia bunga matahari. Lihatlah, cantik sekali. Kelopak bunga matahari berwarna kuning cerah, sedang daunnya berwarna hijau tua. Bunga matahari memang tidak mempunyai bau khas. Putih bunga matahari terdiri dari bunga kecil-kecil berwarna, sedangkan ornamentnya berwarna hijau gelap seperti kelopaknya, mempunyai biji-biji kecil yang bisa jadi bahan makanan buahnya. Bunga ini bernama latin Helianthus. Bunga matahari suka mengikuti sinar matahari. Bunga matahari bisa tumbuh pada daerah yang tropis. Bunga matahari mengandung banyak sekali vitamin A dan D. Mulai banyak dibudidayakan untuk kebutuhan bahan kosmetik. Bunga matahari juga kaya akan kalsium dan zat besi. Nah, setelah selesai mendeskripsikan secara umum bunga dan secara khusus bunga matahari, yang terakhir kita belajar untuk memberikan kesimpulan dari cerita Tiffany di atas. Ayo. Sungguh, bunga matahari ini tidak hanya cantik, tapi ternyata bunga ini juga banyak sekali manfaatnya. Sampai di sini dulu ya pelajaran teks deskripsi hari ini. Oke, tadi kita berbicara tentang apa? Teks deskripsi membahas tentang bunga matahari. Baik, kalau tadi dijelaskan teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan tentang suatu objek. Sekarang Ibu tanya, ini gambar apa? Gunung. Apakah gambar gunung ini bisa dibuat menjadi teks deskripsi? Bisa. Bisa. Kenapa? Karena bisa dibuat saja. Ini gambar ada apa ini? Ada kuda. Ini gunung apa? Bromo. Bromo. Ini siapa? Wisatawan. Ya, ini adalah salah satu bentuk objek yang bisa dijadikan teks deskripsi. Tapi bisa diuraikan. Ada wisatawannya, kemudian ada objek apa saja yang ada di dalam Gunung Bromo itu bisa dideskripsikan.
Ini danau. Ini bedugul. Ini adalah salah satu objek yang ada di Pulau Bali. Apakah ini bisa dideskripsikan atau tidak? Bisa ya? Nah, sekarang kalau kita tahu objek apa saja yang bisa dideskripsikan, sekarang kita akan belajar apa itu teks deskripsi. Bentar ya. Terlihat dari belakang? Ya, ini adalah satu bentuk pemandangan alam ya. Terlihat kan? Itu ada pemandangan Gunung Bromo. Kemudian apa itu yang warna hijau? Sawah. Kemudian apa ini? Senja ya, senja di langit sore hari. Ya, ini juga sama. Ini gambar apa? Pantai. Ini adalah beberapa contoh objek yang bisa dijadikan bahan teks deskripsi. Sekarang apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Tujuannya apa? Membaca ya, tujuannya pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Ketika ibu bertanya, siapa yang sudah pernah ke Danau Bedugul? Nah, belum ada yang pernah ke sana kan? Kemudian ibu beritahu, nah di Danau Bedugul itu banyak sekali pemandangannya, ya karena di sana itu banyak wisatawan asing, banyak patung-patung singa, ya ada monumen singa di sana. Kemudian ada danaunya, dan ini indah sekali. Ketika kalian membaca teks deskripsi, seolah-olah kalian itu pernah berada di sana, gitu ya. Sehingga seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, kemudian ini, terlihat apa ini bacanya? Rayuan Pulau Kelapa. Nah, rayuan Pulau Kelapa ini anak-anak salah satu bentuk teks deskripsi yang dapat dinyanyikan dalam bentuk lagu. Rayuan Pulau Kelapa ini adalah salah satu lagu karya Bapak Ismail Marzuki. Baik, kalau tadi kalian sudah melihat video, ya, sekarang kita coba belajar menyanyikan lagu teks deskripsi tentang rayuan Pulau Kelapa. Siap mendengarkan? Ya. Oke, masih semangat? Ya. Ayo bareng-bareng ya.
Kita tadi ini ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke struktur teks deskripsi. Ada berapa struktur teks deskripsi? Empat. Siapa yang membacakan nomor satu? Anak yang paling belakang. Apa? Yang nomor satu struktur teks deskripsi. Judul teks. Jadi setiap kita mau menulis teks deskripsi itu harus ada judul teks. Misalnya kita mau membuat teks deskripsi ini, judulnya apa? Di gunung. Gunung. Yang lain? Ya, misalnya pemandangan di gunung. Kemudian yang kedua, yang ya. Apa yang nomor dua, Dok? Dideskripsikan. Jadi identifikasi ini berupa perkenalan identitas yang akan dideskripsikan. Misalnya nih, kalau kita mau mendeskripsikan Gunung Bromo, berarti identitasnya yang akan dijelaskan dulu. Misalnya Gunung Bromo ini ada di daerah mana? Jawa Timur. Kemudian kabupatennya apa? Kemudian dekat daerah apa di sana? Itu dijelaskan sebagai identifikasi umum. Kemudian yang ketiga coba apa? Deskripsi bagian. Gambaran tentang objek tersebut yang bisa digambarkan adalah ciri-ciri fisik, karakter atau sifat, kebiasaan. Ya. Berisi gambaran-gambaran tentang objek tersebut. Hal yang bisa digambarkan, ciri-ciri fisik, karakter, sifat, kebiasaan. Berarti kalau mau menggambarkan Gunung Bromo tadi Ibu sebutkan aja apa saja di sana. Udah. Wisatawan. Kemudian kalau kita ke sana langsung itu ada jeep. Ya. Kemudian banyak orang-orang berlalu-lalang mendaki ke gunung dan sebagainya. Itu bisa dideskripsikan sebagai bagian penjelas dari teks deskripsi. Kemudian yang keempat. Ayo baca bareng-bareng yang keempat apa? Berarti yang nomor 4 adalah berisi tentang komentar si penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Komentarnya seperti apa? Indahkah? Bahagiakah? Kesannya seperti apa melihat dengan adanya pemandangan di Gunung Bromo itu? Nanti ketika struktur itu dijadikan satu, dipadukan, akan menjadi teks deskripsi tentang Gunung Bromo. Kemarin Ibu sudah pernah menjelaskannya di pertemuan sebelumnya. Apakah hanya objek benda saja yang bisa dijadikan teks deskripsi? Tidak. Bahkan hewan peliharaan pun bisa kita buat jadi teks deskripsi. Bahkan tumbuhan pun bisa kita buat menjadi teks deskripsi. Nah, berarti teks deskripsi itu objeknya luas. Oke, dari sini ada yang mau bertanya? Kalau begitu kita langsung ke tugas ya. Oke, silahkan kalian berkelompok 4 orang. Depan belakang, yang ke sana menghadap ke sana, yang depan di sini menghadap ke belakang. Yuk, ini juga silakan Nak. Menghadap ke belakang dulu. Ayo, sudah? Oke. Setelah perhatikan sebentar sudah. Kemarin sudah identifikasi ya, mana yang memiliki gaya belajar audiovisual. Kemarin juga sudah Ibu dengarkan rekaman menggunakan speaker. Kemudian mana yang merupakan gaya belajarnya kinesis dengan gerakan. Kemudian mana yang lebih suka visual atau gambar. Sekarang sudah berkelompok ya. Oke, sekarang Ibu akan bagikan tugasnya dulu.
Biar nanti belajarnya. Coba perhatikan dulu biar nanti nggak bingung. Nah, sudah dipegang. Kemudian LN-nya sudah dipegang juga, sudah dapat? Yaitu, nah. Oke, pertama tulis namanya dulu, nama kelompoknya. Nama kelompoknya ditulis. Ya, terserah mau di atas, boleh. Yang penting ada identitasnya. Kemudian perhatikan. Halo. Yang dijawab 4 soal. Nah, yang pertama itu kan objek apa yang dideskripsikan, begitu kan? Nah, ada 2 kolom. TMI dan rumah, ya kan? Jadi kalian baca nih, objeknya ada apa saja. Tidak, TMI sama di rumahku. Ya. Yang kedua, kepada siapa penutur deskripsi ini berbicara? Jadi tag ini untuk siapa? Itu loh pertanyaannya. Ya, itu ya. Yang ketiga, perhatikan dulu yang ketiga, apakah perbedaan 2 tag tersebut? Jadi kan sudah ada nih isinya. Yang membedakan 2 tag ini apa? Antara Taman Mini Indonesia Indah dengan rumah buku. Kemudian yang terakhir, menurut kalian apa tujuan penutur menjelaskan objek tersebut? Nah, tujuannya apa sih? Kok dia orang menjelaskan? Ya, tujuannya apa sih kok penulis ini menjelaskan Taman Mini Indonesia Indah dengan rumahku? Ada yang mau bertanya? Enggak. Oke, sekarang boleh dikerjakan. Nanti ibu minta 2 kelompok untuk maju dan mempresentasikan di depan. Oke, silakan dikerjakan. Kerjakan dulu ya. Sekelompoknya.
Minta perwakilan dua saja untuk maju mempresentasikan diskusi doa. Ayo ibu minta. Yang pertama, yang lainnya mohon untuk memperhatikan ya. Ketika mendengar presentasi di depan, tidak ada yang ribut atau ngobrol sendiri. Diperhatikan tentunya. Kita melihat tentunya presentasi. Yang lainnya memperhatikan. Ya, perkenalkan namanya dulu ya. Ya, yang lainnya memperhatikan. Ini yang enak, yang salahnya keras. Kalau salah salah ya, benar salah nanti kita koreksi dari ya sekarang dipresentasikan dulu. Perkenalkan nama saya Aditya Putra. Gak apa-apa, tadi kita dengar itu. Ya sekarang satu lagi. Yang lebih keras lagi nak, itu lagi dari pertama. Objek apa yang dideskripsikan Taman Mini Indonesia Indah? Kepada siapa penutup teks deskripsi ini? Berbicara kepada yang membaca teks. Apakah perbedaan dua teks di atas menceritakan tentang objek wisata? Menurut kalian, apa tujuan penutur menjelaskan objek tersebut untuk menawarkan suatu objek wisata? Oke, beri tepuk tangan. Satu lagi ada yang mau? Ya, ayo. Sampai yang di belakang tadi. Ayo, tanya yang di belakang tadi. Suaranya yang keras, yang lainnya kalau diperhatikan jangan. Halo.
Menurut kalian apa tujuan penutur menjelaskan objek menarik lalu wisata DMS? Ya, beri tepuk tangan. Yang perempuan sekarang tadi ada satu yang ketiga. Nak. Oh iya, ayo. Tadi kan sudah. Lagi-lagi ini yang terakhir yang perempuan. Objek apa yang dideskripsikan? Kepada siapa penutur teks deskripsi ini berbicara? Apakah perbedaan dua teks di atas? Menurut kalian apa tujuan penutur menjelaskan objek tersebut? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau maju? Ya. Sudah? Ya. Sudah. Oke, sekarang kita bersama-sama lagi dulu. Perhatikan, halo. Fokus ke depan. Yo. Ya, kita tadi bersama-sama sudah menyaksikan jawaban dari beberapa kelompok, ya kan? Sekarang kita koreksi jawabannya benar atau salah ya. Gak apa-apa. Yang penting kita paham. Oke, yang pertama. Dewi Alina dari kelompoknya ya. Soal pertama, objek apa yang dideskripsikan? Taman Mini Indonesia Indah dan rumahku. Benar atau salah? Benar ya. Karena memang dia berdasarkan tadi yang dibaca tadi tentang Taman Mini Indonesia Indah dan rumahku. Kemudian yang kedua, kepada siapa penutur teks deskripsi ini berbicara? Kepada si pembaca. Benar atau salah? Benar. Karena memang teks deskripsi itu ditunjukkan oleh kepada si pembaca. Kemudian, apa perbedaan dua teks di atas? Yang TMI objek wisata dan rumahku. Benar atau salah? Ini kurang tepat ya. Yang TMI objek wisata. Seharusnya dijelaskan objek wisatanya ada apa saja di TMI. Tadi kan sudah dibaca kan? Ya. Kemudian di rumahku memiliki
bisa juga dideskripsikan. Kemudian hewan peliharaan pun di rumah, kucing, sapi, itu juga bisa dijelaskan menjadi deskripsi. Bahkan tanah air Indonesia itu juga bisa dideskripsikan menjadi deskripsi. Maka deskripsi ini cakupannya luas. Ada yang mau bertanya? Ya. Tadi juga temannya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, untuk yang terakhir Ibu minta hari ini merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi nanti Ibu bagikan angkat di sini. Nah, silahkan kalian tuliskan. Ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Ananda ini setelah kita belajar teks deskripsi? Perasaannya bagaimana? Ya. Ya. Kemudian yang kedua, manfaat pembelajaran hari ini itu apa saja? Nanti dituliskan di angkanya. Kemudian yang ketiga, harapannya untuk pembelajaran kita minggu depan itu seperti apa? Itu ya? Ada yang mau bertanya? Oke. Silakan tulis di belakang. Refleksi kita hari ini tadi yang pertama apa? Kesan kalian setelah kita belajar teks deskripsi. Yang kedua, manfaatnya itu apa pembelajaran kita tentang teks deskripsi. Yang ketiga, harapan Anda untuk pembelajaran besok itu seperti apa? Ya, silakan ditulis. Ya, terima kasih anakku atas pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan lain waktu minggu besok kita bisa bertemu dengan keadaan sehat semuanya. Ya, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan pasca observasi, selanjutnya observasi. Di sini saya didampingi oleh Ibu Kote, Ibu Ramawati, kemudian di sini kakak saya Bu Fitri Nursiati. Gimana perasaan Ibu ketika melaksanakan proses observasi kemarin? Alhamdulillah, perasaan saya senang Bu. Kenapa senang Ibu? Ya, karena bisa mengajar siswa menggunakan metode pembelajaran strategi yang sudah dipersiapkan. Kemudian untuk area pengembangan yang kemarin Ibu sampaikan, apakah sudah tercapai? Sudah tercapai. Adakah indikator yang mendasari tercapainya area pengembangan? Ya Bu, karena kemarin kan area pengembangannya berkaitan dengan kognitif dan keterampilan. Kemudian untuk pengetahuan, kemarin siswa diminta untuk menganalisis struktur dari teks deskripsi. Kemudian untuk keterampilan, siswa mampu menulis teks deskripsi. Kemudian dengan tugas yang diberikan, tujuan akhir tersebut sudah tercapai, siswa membuat teks deskripsi. Kemudian untuk hambatan atau kesulitan apakah ditemui pada saat kita Ya, kalau hambatan ditemui Bu, karena kemarin kenyataannya pada kegiatan pembelajaran, keterampilan siswa, kemudian kesadaran diri siswa yang berkaitan dengan PSE, artinya siswa itu belum mempunyai kesadaran sosial sendiri untuk bisa menunjuk dirinya maju ke depan. Ya, jadi untuk PSE-nya mungkin nanti ditingkatkan lagi ke anak. Kemudian untuk harapan Ibu atau solusi apa yang bisa nanti harapannya itu membantu Ibu untuk menanggulangi atau mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi nanti itu apa yang akan Ibu lakukan? Yang pertama, belajar dari kendala dan hambatan kemarin terkait kegiatan pembelajaran. Yang pertama, tentu sebagai guru itu harus inovatif, memilih strategi, kemudian metode dan media pembelajaran. Bagaimana supaya kegiatan belajar di kelas itu menjadi menyenangkan. Kemudian mampu menumbuhkan motivasi belajar siswa, kesadaran diri siswa, supaya siswa itu mau dengan kesadaran sendiri, contohnya untuk maju ke depan kelas, untuk menyampaikan hasilnya itu tanpa malu-malu, ada rasa percaya diri. Kemudian apa yang mendukung kegiatan pengembangan diri tersebut yang akan Ibu lakukan?
memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di dalam pembelajaran. Kemudian ada nggak pihak atau siapa yang bisa membantu pengembangan? Ya, untuk pihak yang membantu dalam proses pengembangan, kalau saya itu rekan sejawat, ya terutama guru mapel bahasa Indonesia. Kemudian kapan akan mulai melaksanakan kegiatan tersebut? Ya, untuk pelaksananya mungkin pada pembelajaran yang selanjutnya, secepatnya. Terima kasih. Kemudian apa sih harapannya untuk pembelajaran ke depan? Harapan saya untuk kegiatan pembelajaran ke depan, saya sebagai guru Bu itu bisa menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, karena sekarang kan siswa yang menjadi pusat pembelajaran sekali. Oke, terima kasih Bu Fitri. Nanti kalau ada perubahan, ada peningkatan, nanti bisa kita share lagi. Oke, terima kasih Bu Fitri. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Rahmawati selaku PT. Ya, terima kasih. Itu tadi perbincangan kami setelah observasi di pasca observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.